Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alwi, dan di video kali ini kita akan belajar Tailwind CSS dari nol banget, dari yang sebelumnya nggak tahu apa-apa soal Tailwind, sampai kita bisa bikin project sendiri pakai Tailwind CSS. Pada akhir video ini, kita berharap di akhir video ini kita akan bisa untuk membuat project sendiri berupa sebuah landing page yang kita bikin menggunakan Tailwind CSS. Dan setelah project ini selesai, diharapkan kalian yang nonton video ini sampai akhir sudah bisa lancar menggunakan Tailwind CSS dan sudah paham dari cara penggunaan. Oke, materi yang akan kita bahas di video ini itu akan terbagi menjadi 5 chapter. Untuk chapter pertama itu Start Here, itu berisi tentang setup dan inisiasi project menggunakan Tailwind CSS dan perkenalan langsung dengan dokumentasi Tailwind dan bagaimana cara kita membaca dokumentasinya. Kemudian di chapter 2 kita langsung membuat project. Di chapter 2 ini kita bikin projectnya dari satu halaman dulu. Kemudian di chapter 3 atau chapter 3 kita ngelanjutin project yang kita bikin sebelumnya. Itu ini di sini penyelesaiannya atau versi lengkapnya untuk di tampilan desktopnya. Kemudian yang di chapter 4 kita akan coba membuat mobile menu atau navigation bar atau bisa disebut juga dengan hamburger menu. Kemudian untuk chapter 5 kita akan mengkonfig dan mendeploy website kita supaya bisa diakses di internet. Jadi bukan cuma di lokal tapi bisa diakses di internet dari device manapun. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ali Wahyu Waladin. Saya adalah seorang front-end developer dengan 1 tahun pengalaman. Jadi saya pernah bekerja sebagai front-end menggunakan teknologi seperti React.js, Tailwind CSS, Next.js, dan beberapa teknologi front-end lainnya. Kemudian saya juga saat ini sedang eh, saat ini saya bekerja sebagai freelancer UI UX designer di platform Upwork. Baru berjalan beberapa bulan, mungkin sekitar 3 bulanan kalau saya nggak salah. Kemudian saya juga saat ini sedang berkuliah di Politeknik IDN semester 1 dan saya ngambil jurusan programmer. Oke, lanjut. Oke, chapter 1 atau chapter 1. Dimulai dari sini. Oke. Oke, just for your information, di video ini kita ada beberapa syarat pengetahuan, yaitu eh, diharapkan kalian yang nonton video ini tuh udah paham mengenai HTML dan CSS. Kalau misalnya kalian belum, disarankan untuk belajar dulu di video yang lain atau di channel lain, bebas. Eh, Intinya ini supaya memudahkan kalian dalam memahami video ini. Kalau misalnya kalian belum paham apa itu HTML dan CSS, mungkin jika kalian nonton video ini agak sedikit kebingungan ya. Oke, lanjut. Tools yang akan kita gunakan tuh ada beberapa tools. Yang pertama itu tentu saja Chrome, lalu VS Code untuk ngodingnya, dan Node.js untuk install Tailwind CSS-nya. Kemudian plugin VS Code yang namanya Live Server, yaitu untuk menjalankan codingan kita secara update terus-menerus gitu. Oke, udah memulai inisiasi project, kita langsung saja. Pertama kita buka VS Code dulu. Oke, kemudian kalian bikin folder baru. Oke, kita pindahkan ke folder sini aja. Terus kita select foldernya. Nah, di sini silakan kalian buka terminal, klik titik 3 yang ini, klik terminal, dan new terminal. Oke, lalu di sini kalian silakan install Tailwind dulu. Caranya adalah dengan pakai komen ini. Atau kalian bisa buka website Tailwindnya langsung. Mari kita buka website Tailwindnya langsung aja. Tailwind CSS. Nah, lalu klik yang bagian docs. Oke. Oh iya, saya mau ngasih tahu sama kalian dulu. Eh, saya sebelumnya udah nyoba untuk pakai versi yang Tailwind yang versi 4.1, tapi ada beberapa kendala saat saya pakai. Sepertinya untuk yang Tailwind versi 4.1 yang untuk Tailwind CLI yang bakalan kita gunakan itu belum stabil. Jadi per hari ini atau per video ini dibuat itu belum bisa untuk versi 4.1, bisa tapi belum stabil. Jadi ada beberapa fungsi yang belum bisa dipakai. Jadi saya sangat merekomendasikan untuk sementara pakai yang versi 3.4. Ya, kita ganti versinya dulu. Kita ketik docs. Lalu kita lihat di bagian ini, CLI. Nah, ada tutorialnya. Tinggal kita
ikutin saja. Kita copy dulu komennya, balik lagi ke VS Code, kita paste, lalu klik enter. Oke, agak sedikit lama ya, karena mungkin ini agak berat. Oke, selesai. Selanjutnya kita jalankan perintah ini, npx tailwind css init, tailwind css init. Oke, kita ambil dulu. Oke, sudah terinstall. Oh iya, by the way, hmm, ini bisa daftar lagi. Mungkin jangan deh. Oke, ketika kita menjalankan command yang tadi nih, npx tailwind css init, maka dia otomatis akan membuatkan kita sebuah file baru namanya tailwind.config.js yang isinya itu seperti ini. Nah, kita biarkan saja dulu, kita tutup filenya. Lalu kita bikin folder baru namanya build, dan satu lagi folder baru namanya, oh sorry, namanya src. Oke, di dalam folder build, kita bisa tambahkan file baru namanya index.html, html, klik enter. Lalu di dalam src, kita bikin file CSS baru namanya input.css. Oke. Di dalam file input.css ini, kalian bisa balik lagi ke sini dan copy bagian ini. Oke, copy ketiga-tiganya, lalu pastikan lagi sini. Nah, di sini itu ada semacam kayak uninstall tool. Kalian bisa matiin lewat pengaturan. Kalian klik icon ini, lalu klik dan ke bagian setting. Cari aja di sini namanya unknown. Nah, kita bikin ya ignore, ignore. Oke, sudah aman. Selanjutnya di bagian CSS-nya kita klik tanda seru, enter. Lalu lanjut ke tutorialnya. Kita running ini dulu, kita copy. Oke, balik lagi ke sini. Nah, di sini kita buka terminal lagi. Caranya bisa klik Ctrl sama ketik terbalik ini untuk membuka terminal. Lalu kita paste, Ctrl C, lalu klik Enter. Oke, selanjutnya di chapter 2, kita bakalan coba bikin project header atau navbarnya, kemudian header section, dan juga car section. Oke. Kita bakalan inisiasi projectnya dulu dengan memindahkan output CSS ke build/css/style.css. Kemudian kita bakalan bikin strip baru untuk running tailwindnya. Terus kita juga bakalan install dependency baru dan bikin script buat running dependency tersebut. Kemudian kita bakalan masukin node modules ke gitignore. Oke, kita buka VS Code-nya. Kemudian di sini kita bakalan pertama memindahkan style CSS-nya. src output CSS kita pindahkan ke dalam build CSS. Oke, nah kita pindahkan ke sini. Oh, sorry, yang output ya. Nah, ini ada kenapa? Ini sudah bukan masalah. Oke, kemudian kita coba bikin komennya ya, atau scriptnya. Kita copy aja scriptnya. Misalkan teman-teman copy juga ini ya. Waalaikumsalam. Oke, sorry guys, tadi ada sedikit trouble. Oke, kita lanjut ya. Kita
kita bikin scriptnya. Di dalam package JSON, kita bikin sebuah script yang namanya script. Lalu di sini kita kurung-kurung awal. Lalu di sini tailwind. Oke, sudah berhasil bikin script tailwindnya buat ngerunning si tailwind. Coba kita jalankan dulu. Caranya kita buka terminal. Lalu di sini tinggal ketik npm run ini tailwind. npm run nama scriptnya. Nama scriptnya tailwind, jadi npm run tailwind. Oke, di sini masih error karena scriptnya tidak terbaca ya. Oke, bentar. npm run tailwind. Coba saya tanyakan ke ChatGPT dulu. Oke. Oh, saya lihat tipe harusnya bukan script tapi scripts. Oke, kita coba run ulang. Oke, berhasil. Lalunya berhasil running. Done. Lanjut, kita install dependensi baru. Namanya namanya adalah Prettier Plugin Tailwind CSS. Ini fungsinya buat merapikan si CSS-nya atau si Tailwind CSS-nya. Oke, kita bikin terminal baru aja. Klik button plus ini. Lalu kita pastikan komennya. Oh, bentar. Kita hapus dulu sebenarnya. Kemudian kalian bisa ketik npm install buat menginstal package baru, kemudian spasi nama package-nya. Oke, enter. Ini agak memakan waktu, jadi sekalian nunggu kita bisa bikin scriptnya dulu buat si plugin, buat si package itu. Ini dia, kita copy dulu komennya. Oke, bikin script baru namanya uh, criteria. Criteria. Oke, scripting sudah selesai dan package-nya juga berhasil diinstal. Coba kita running dulu buat ngetes npm run criteria. Criteria. Wait. Oh, criteria plugin Tailwind CSS. Coba kita coba ulang. Oh, bukan itu. Coba kita ganti scriptnya jadi npm run clean ya. npm run clean. Wait, kok nggak bisa? Kita coba nanya ChatGPT lagi. Kan, oke, coba. Ada right. Apakah startnya salah?
Oh, mungkin kita arahin ke build aja. Slash build. Nah, gimana kalau gini? Ada yang plan. Nah, guys, nggak saja. What? Coba kita bikin terminal baru. Ini tuh karena itu guys, dia nggak ke save package JSON-nya. Coba nrm akun. Nah, dia package JSON nggak ke save ya. Itu bisa save. Save. Nah, iya dia karena gagal nge-save ke package JSON-nya. Hmm, sambil nunggu kita mungkin bisa kembali lagi sini. Oh ya, kita coba masukin node modul sekali titik nol ya. Kalian bisa coba bikin file baru namanya titik git ignore. Lalu kalian masukkan node modul ke dalam sini. Nah, ini fungsinya apa? Jadi guys, si git ignore ini fungsinya untuk mengabaikan file atau folder untuk di-push ke dalam repository GitHub. Misalnya ketika di GitHub kita nggak pengen nge-push node modules, jadi kita masukin node modulnya ke dalam sini. Jadi otomatis nggak di-push ke dalam GitHub. Kita nggak perlu si node module sini karena memang bisa kita dapatkan ulang ya ketika kalian menjalankan perintah npm install. Nanti otomatis si node module sini download tersendiri. Oke, ini juga belum berhasil di save. Oh, ini ada nih. Coba saya akalin dulu ya guys. Nanti kalau udah saya kabarin lagi. Oke guys, ini udah bisa ke save. Kita bisa cara jalan ulang scriptnya. Oke, nah udah berhasil di build. Oke, jadi ini udah jalan. Lanjut, kita coba bikin dark theme terlebih dahulu ya. Ini kita running ulang untuk script tailwind-nya, npm run tailwind. Oke, oke berhasil. Oke, selanjutnya kita bakalan bikin dark theme pada body HTML-nya dan kita bakalan coba membuat header-nya. Oke, langsung saja ke dokumen. Oh ya, ini kita beraniin dulu importnya. Arahin ke CSS1. Oke, di sini dalam body kita bikin class dark bg black dark text white. Oke, mungkin yang black tapi slide 950 ya. Oke, coba kita bikin headernya. Navbar, dalamnya, oh ya kita samain dari website ini aja karena website yang bakalan kita bikin itu bakalan seperti ini. Oke, kita ambil warnanya mungkin ini teal 700 ya. Warna ini class jg teal 700. Kemudian di dalam sini kita bikin dari sticky dulu dan bikin top 0. Lanjut kita kasih kontennya. Coba pertama kita bikin untuk logonya dulu ya. Div, kita bungkus dalam div. Dan di dalam sini ada salah satu namanya Acme Rockets. Oke, terus ada emoji rocket. Coba kita cari emoji rocket ya. Nah, ada. Kita lihat hasilnya. Oh, kita belum menjalankan live servernya, sorry. Oke, tinggal kita sesuaikan. Kita kasih margin auto, terus
kasih margin atasnya juga atau padding atasnya. Oke, nanti mungkin kita bisa bungkus ini ke dalam disk lagi, lalu masukkan ini, kita ambilin aja, ini, terus di sini kita ganti jadi text white, text 2XL, kemudian kita kasih di disknya, kasih MX auto untuk ngasih margin. Oke, terus kita kasih padding ya, paddingnya di sini aja, kayaknya 10 mungkin, kemudian sih, oke, 6 ya mungkin. Oke, masih kegedean berarti 4. Oke, perfect. Lalu kita kasih bikin bold, terus teksnya kurang gede, dan teks 4XL, font bold. Oke, kegedean, fontnya mungkin semi bold, terus ukuran teksnya 3XL. Oke, perfect. Lanjut. Ini kita kasih MX Auto udah, tinggal kita bikin eh ininya, menunya. Oke, dalam URL kita bikin link, dalamnya kasih E, harapnya ke arah tagar aja, terus kasih nama all rocket, kita copy ini aja, Alt Shift bawah 2 kali, kemudian testimonials dan contact us. Testimonial, contact us. Oke, dan kita styling dulu, kita bikin dia flex, terus flex gap 4 text white. Karena semuanya text white, kita bisa tulisnya di headernya aja, text white. Oke, elemen text white ini sama yang bawah. Oke, oke, tinggal bikin flex yang di atasnya, di navbar di ini kita bikin flex justify between, oh ya, item center, item center. Oke, sepertinya MX-nya nggak bekerja. Saya juga nggak tahu. Coba kita kasih W100. Terus yang ini kita coba kasih background BG 500. Nah, coba kita tanya ChatGPT guys. Kenapa MX-nya tidak bekerja? Kenapa MX Auto tidak bekerja? Hmm. Oh, pakai Maxwell. Coba kita kasih ya. Terus ini bitnya kita hapus. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, perfect. Kita kecilin lagi untuk maksudnya. Jadi 3 aja, 3 XL. Kekecilan sepertinya. Oh enggak sih, 4 deh, 4 XL. Oke, perfect. Disesuaikan untuk teksnya. Dia dibikin agak gede. Oke, ini ya. Teks LG. Oh, masih gede lagi berarti XL. Oke, perfect. Tinggal kita spacingnya bener lagi, mungkin gede jadi 6. Oke, mantap. Oh ya, kita sekalian bikin hamburger menunya. Tapi ini cuma demo aja. Fungsionalnya kita hilangin dulu nanti. Oke, kita bikin supaya dia tuh hidden ketika di mobile sering gini. Dan display, oh, MD inline. Oke, OMD ini flex.
Oke, di sini kita bikin hamburger menu. Cari aja di hero icon, namanya bar. Oke, ketemu, copy SVG-nya, pastekan di sini, dalam button, kasih SVG. Oke, perfect. Kita gedein dikit, ukurannya mungkin size 8. Oke, perfect. Dan kita bikin supaya dia hilang ketika di medium. Oke, coba. Oke, mantap. Oke, selanjutnya kita bakalan coba bikin hero section-nya seperti ini. Oke, saya bakalan siapkan gambarnya dulu di dalam folder boleh mungkin. Oke, saya cari gambarnya dulu. Nah, ini sama sini. Oke,
Oke, sudah jadi. Sekarang selanjutnya kita bakalan bikin 3 cars ini. Oke, kita bikin section baru. Kalian tinggal ikutin aja cara codingannya. Oh, oke. Iya, dikasih. Oke, kita coba kasih sedikit gap. Dan tingginya kita kecilin juga. Mungkin 72 aja cukup. Oke, sini cukup. Bordernya kita bikin jadi black aja. Border black. Border. Oke, kita kasih gap juga di sini. Gapnya mungkin 4. Oke, jadinya kita kecilan gapnya jadi 2 mungkin ya. Gapnya jadi 2. Oke, oh, saya kasih margin top dulu.
6, oke masih kurang 12 ya. Oke, oh bukan di sini tapi di konten lain di sini. Oke, tinggal kita copy-copy aja. Untuk ini kita bikin teks center. Enter. Oke, bentar. Kita copy-copy ini. Oke, ini bang. Oke, oke. Rocket Ride, terus ini Rocket Launch. Dorong yang tiga. Oke, Adventurer dan Infinity. Oke, jadi guys, dan kita sesuaikan lagi. Gapnya bisa kita kecilin, terus warna bordernya. Bordernya jangan 2 tapi 1 px aja. Border 1 px. Oke, kita terapkan di semuanya. Gapnya kita kecilin jadi 10 aja. Oke, terus kita kasih shadow ya. Gapnya apa sih? Shadow SM. Shadownya masih kurang. Mungkin LG. Shadow X 2XL ya. Oke, 2XL. Oke, selesai. Jadi mungkin segitu aja untuk tutorial kali ini. Dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita bakalan coba bikin supaya tampilan hero section dan or rocket section itu jadi responsif di mobile. Karena ini belum responsif. Oke, mari kita sesuaikan. Kita split dengan VS Code layarnya. Ini Xcode MD Xraw. Oke, coba kita lihat referensinya. Oke, kita bakalan bikin kayak gitu. Berarti ini flex for reverse. Wait, oh, nggak bisa. Flex for reverse. Hmm, ya nih. Hmm, I don't know why, but this won't work. Maybe I just wanna let it like this instead. Okay, flex for reverse. Aneh guys, drivernya nggak mau jalan.
md flex oh reverse. Coba kita menurut ChatGPT. Kita belum run tailwind-nya guys, pantesan. npm run tailwind. Pantesan kagak responsif. Oke, kita coba lagi. Bagian ini kita bikin flex call reverse dan md flex row. Oke, ini aman. Kita cek. Oke, aman. Kelas W40 md W100. Oke, lalu kita sesuaikan ulang. Kita bisa kecilin ukurannya. Ini text center, text center md text text. Oke, lalu kita kecilkan ukurannya. Text 3XL. Oke, kecilannya mungkin 4. Terus ukuran teksnya juga, ukuran widthnya juga kita kecilkan. Ini kita buat akan aja. Terus datanya kita kasih ini maybe 96. Oke, masih kecilan, masih kegedean, mungkin 64. Oke, sebentar lagi dapat nih, mungkin 72 ya. Oke, masih kurang 80. Oke, perfect. Hmm, oke. Mungkin kita sesuaikan untuk margin topnya. Di bagian si ya, margin top. Ini hanya untuk md screen kayak gini, 85. Dan kita sesuaikan ukuran ininya, for ticket. Oke, kita copy yang ini, pastikan ke bagian sini. Kemudian bagian sini bikin flag call, terus md flag row. Oke,
kita kasih ini mungkin ini juga. Oh, untuk embryo. Nah, untuk SCMT 12. Oke, mantap. Jadi, kita akan ukuran cardnya. Oke, copy, paste sini, paste lagi sini. Ini sih, oke, aman. Lanjut ke bagian testimonial ya. Kita bikin dulu bagian testimonial untuk yang kasih dasar untuk memudahkan kita. Testimonials. Div kita kasih kelas MT12, terus bikin flex call, yes TV, center. Ambil bagian satunya, copy, paste, namanya testimonials. Oke, perfect. Tinggal kasih ini. Ini namanya, lupa ya guys. Pembungkusnya namanya apa ya? Aduh, aing lupa guys. Baca ya. Oke, gue baru ingat guys. Selanjutnya, di sini kita kasih kelas figur, kelas elemen figur, dan kasih margin top 12. Di dalam elemen figur kita bikin namanya block quote. Terus dalamnya kita kasih paragraf. Oh ya, kita kasih background dulu. Class background color till 600. Warna teksnya ini. Teksnya banyak XL ini. Oke, kita kasih mark sheet seperti ini. Oke, kita bikin teks. Oke, fit. Program fit. Kasih ininya mungkin 96 aja. Kecilan sih. 25 RAM. Flash, justify center, item center, kasih gap 6, text white. Oke, kasih padding 6, rounded XL. Oh, bukan di sini paddingnya. Oke, konteksnya masih kekecilan, teksnya 3XL, font medium. Ukurannya kurang gede. Kita bisa bikin ini mungkin banyak 34. Perfect. Oke, untuk fontnya berarti
biasa aja biasa. Oke guys, balik lagi bersama saya. Saya sudah bikin satu komponen ini. Eh, Coba kita bikin supaya testimonialnya itu ada 3 card ya. Nah ini tampilannya kalau di mobile. Caranya kita tinggal kopas yang komponen yang udah jadinya, yaitu ini. Oh ya, tapi kita mau bungkus dulu ini di dalam sebuah div ya. Alright, alright. Then X. Alright. View like this. And then you're gonna just copy it. Kita hanya akan copy paste aja supaya jadi 3. Lalu kita bikin supaya ada gapnya di sini. Gap 16, apakah bisa? Oh, nggak bisa. Berarti kita pakainya space Y12. Nah, bisa kan guys? Oke, kita ganti dulu kata-katanya. Oke, yang kedua, paste nama orangnya Marvin Martian Ki. Nah, ini. Oke, last but not least, ini kita pastekan saja. Dan namanya nggak bisa lagi ya guys. Oke, kita ikutin aja ya. Oke, and see. Right, kita coba di mulai desktop. Nah, masih gede banget. Kita kasih max width ya. Yang kayak di hero section ini, kalau di hero section dia pakainya apa? Hmm, dia nggak pakai itu. Oh, ada nih. Wait, open walls. Oh, bukan itu. Kita manual aja, kasih width. Berapa ya widthnya ya? Mungkin widthnya kita kasih ya width 3/4. Oke, jadi jelek. Hmm, Padahal udah visual center ya. Aneh banget. Mungkin karena item centernya ini belum kita kasih. Nah ya benar. Item center. Oke, berarti kita nggak perlu pakai yang justify center. Buang. Oke, seperti ini. Nah, ini bisa kalian lihat. Ketika kita scroll ke atas, navbarnya kena overlapping. Caranya biar nggak kena overlapping, kita kasih Z index ya. Di bagian navbar, kita kasih Z99. Ya, adanya berapa nih? Z 50. Hmm, Mixnya kita hapus. Oke, coba scroll lagi. Nah, nggak overlapping sekarang. Selanjutnya kita bakalan coba oh ya ini chapter 3. Sorry, saya nggak pakai PPT karena buru-buru. Chapter 3 kita bakalan coba nge-apply yang namanya temadak ya. Coba kita ke setting, nyalain dulu dark-nya. Oh, di sini ada nggak ya? Theme. Nah, like time setting. Terus yang di dark. Oke, yang kita lihat. Hmm, dark mode-nya belum nyala guys. Parah bener. Sama ukuran gambarnya rusak lagi. Kita perbaiki dulu. Full. Oke, oke udah tema dark. Ada lagi sini. Belumnya ya. Gimana cara nyalain dark theme? Mungkin kita bisa tanyain aja sih. ChatGPT buat bikinin buatkan saya toggle dark mode menggunakan TML Tailwind.
Oke, sekalian nunggu, mari kita bahas sebentar. Jadi di chapter 3 kita bakalan bikin yang dark mode sama bikin form ini guys, contact us. Dan ini kalau dikirim bakalan nyambung ke Gmail. Oke, agak lama ya. Oke guys, selanjutnya kita bakalan coba bikin form ini menggunakan HTML dan TLB. Langsung saja, tanpa berbasa-basi, inilah dia. Oke, kita bikin dulu namanya contact us div. Oke, kasih ini. Oh, basically I'm just gonna change div into a form. And that is the form. Oke, kemudian di sini kita kasih div label input type text placeholder subject. Subject label or subject. Oke, let me see. Oke, nanti kita styling ya. Kita styling dulu untuk ukurannya text 2XL. Dan di sini untuk formnya inputnya kita juga bakalan styling seperti ini, background white border 1, pk border 2, border slide 400, padding 3, text 2XL, founder LG. Oke, kita bikin full. Oke, 34. Oke, tes Y3. Alright, kita paste yang ini. Ada tulis bawah message. What?
and then last is button, BG, til, terus visit til, 600, P4, teks 2XL, founded, LG, submit. Oke, oke masih belum sesuai untuk paddingnya. P3, TX6, TX5, plus MT3. P3 ke 4. Oke, mungkin bisa digedein lagi untuk PS12. Terus ini jadi 70, 700. Oke, jadi tinggal message-nya kita mau gedein ukuran kolomnya. Text area 10L. Oke, seperti ini. Mungkin 8 aja. Terus kolomnya kita nggak perlu. Oke, jadi guys. Oke guys, selanjutnya kita bakalan coba bikin fotonya. Karena kita udah selesai bikin formnya, ini udah jadi, udah responsif juga. Oke, sekarang kita bakalan coba bikin ini. Sebentar, kita lihat versi desktopnya seperti ini. Oke, langsung saja tanpa bermesin lagi. Bikin di sini kita bikin pas til 600, terus kasih ada padding ya di sini. Paddingnya mungkin 4, terus ganti kasih div, costnya MX auto, wayflow, dan juga tadi kerja flex, justify run. Oke, dalam sini baru kita bikin teks-teksnya aja. Oke, ya. Pertama kita kasih alamatnya dulu. Oke, sama-sama. If, sama email. Oke, mari kita lanjutkan untuk membuat navbar versi website ini. Admin Rocket. Salah. Ini Rocket. Oke, sudah seperti ini.
langsung saja emailnya at link link parah mayo inquiries com. Oke, kita lihat. Selain email, kita juga butuh phone. File 555 Oke, untuk nomor teleponnya kita random aja agar cuma sekedar jadi dummy doang. Oke, kita pencet dulu sedikit untuk namaannya. Nah, lanjut tinggal yang ini sama copyrightnya. Oke, saya udah ngarahin, jadi eh, mungkin di sini kita kasih ID dulu untuk masing-masing ini agar ketika diklik itu bisa ngarahin ke section tersebut. Ini contoh kayak ini, nah dia bakal ngarahin ke section sesuai dengan namanya. Jadi agar bisa membuat seperti itu, kita perlu menambahkan yang namanya ID ke tiap-tiap section. Seperti ini ID testimonial sama ini ID all rocket. Oke, if UL li a harusnya ke mana dulu nih? Rocket dulu. All rocket, wait, namanya benar apa enggak? Benar. All rocket. Saya tinggal halus ke bawah 3 kali, 2 kali. Terus ini testimonial, testimonials, testimonials, contact us, contact. Oke, kita coba. Oke, sudah berhasil ngalahin. Testimonial, contact us sudah. All rocket sudah. Tinggal contact us yang contact us belum. Testimonials yang belum berarti. Testimonials. Coba kita cek namanya. Ah, ya. Oke, cuman lanjut tinggal yang terakhir copyright. Di copyright. Oke, sekarang tinggal styling untuk ketiga-tiganya. Caranya kita bawa teksnya dulu menjadi white. Ukuran teksnya juga. Oh ya, ini ukuran teksnya 2XL. Terus wait, itu lawan gila nggak. Coba JP slash 500. Nah, kayaknya ada yang belum running nih. Oke, bener aja kita belum running Tailwind kita. Diam run Tailwind. Oke, tunggu ini membutuhkan sedikit waktu. Coba kita lihat sini. Oke, kita atur untuk ukurannya untuk masing-masing ini. Bentar. Ini. Oh, ya, ya. Oke, saya hilangin backgroundnya.
Lihat coveragenya sebentar. Aduh, tidak saya buka. Oke, kita potong jadi dua paragraf aja. Ya, lanjut dari result. Oke, mungkin teksnya ukurannya kegedean ya. Mau warna backgroundnya kita gelapin lagi. Warna background 700. Teksnya XL aja udah cukup. Oke, sekarang tinggal kita kasih margin top. Margin top 12 mungkin ya. Oke, sudah selesai. Oke, sudah sesuai dengan uh, footer kita udah jadi. Dan ini klik juga fungsional. Nah, kita buka pakai Outlook. Nah, dia bakalan ngirimin email atau nelpon ke kontak yang tertahu. Nah, ini contohnya. Oh, harus login dulu. Oke, intinya gitu sih, guys. Oke, selanjutnya kita bakalan coba bikin mobile menu-nya berfungsi ya. Ini. Oke, pertama-tama kita bisa tambahkan extend dulu seperti ini. Ini itu nanti buat animasinya. Jadi silakan kalian tulis ini di bagian file.js. Kemudian setelah sudah, kalian kembali lagi ke file index.html-nya, ke bagian button. Di sini di bagian bawah ya, kita bikin sebuah section baru dengan ID mobile menu dan dengan kelas absolute top 0 terus default terus tg black. Oke, di dalamnya kita akan tambahkan button baru dengan kelas, oh ya, ini ada satu kelas yang kelewatan. Pengen supaya ukuran teksnya itu 4XL. Kemudian dalam sini kita bikin button baru dengan kelas teks 8XL. Kemudian, oh ada yang bukan lagi guys di sini. Kita perlu bikin dia flex, terus flex all, dan kita bikin supaya justify content center. Content justify center. Oke, selanjutnya di bagian ini kita bikin button baru dengan ukuran size 8XL, kemudian self end, dan udah gitu. Ini kasih times untuk munculin logonya. Oke, kita cek. Oke, dan kita bisa sesuaikan lagi ini dengan cara w full. Oh, berarti enggak ya, biar kayak gini. Oke, justify content center. Ya, sama aja guys. Ya, kita tambahkan satu kelas lagi, yaitu tx6. Oh, sorry, bukan di sini. Oh ya, benar di sini kan. Ya, seperti ini ya, untuk sementara. Selanjutnya kita bakalan coba tambahkan menunya. Oke, oh, sorry, pencet. Kita buka nav, tambahkan nav, terus kita bikin supaya eh, kelasnya itu ya, flex, flex all, item center, py 8, terus y full. Dalam sini kita kasih terus kita arahin ke hero, namanya menu home. Kita kasih styling. Untuk stylingnya dia kita bikin full, terus hover, opacity 90, kemudian kasih text center. Oke, coba kita save. Oh ya, di bagian atasnya kita kasih satu itu baru namanya area label untuk membedakan namanya mobile menu.
Oke, eh, ralat untuk level pada navbarnya kita ganti menjadi min health screen. Ya, terus kita sesuaikan lagi, mungkin ininya kurang besar ya. Berarti kita coba kalau kita bikin di stiker center, set all, benar, specify center, terus item center, jadi left nol. Nah, kita bikin left nol dulu itu saya lupa. Terus untuk hanya udah benar, oke, tinggal kita tambahin menu-menu yang lain. Kita copy paste saja, home, all rocket. Oh iya, ini kasih TY ya. TY ini mungkin kasih, oh nggak usah TY ya. Kita kasihnya di sini aja. Kasih tes Y6. Kecilan 12. Oke. Mungkin kita bisa gedein lagi ke 16. Nah, home, all rocket, testimonial, sama home type as. Oke. Terus kita ubah arahnya. Testimonial, all rocket, all rocket. Oke. Ini udah bisa ngarahin.
Assalamualaikum guys. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakalan deploy website ini supaya bisa diakses secara publik melalui URL. Oke, karena ini masih berjalan di lokal, berarti kalau misalnya ada orang lain mencoba mengakses website kita dengan URL ini, itu nggak bakal bisa guys, karena ini baru berjalan di lokal. Caranya gimana biar bisa diakses sama perangkat lain dengan device lain? Nah, kita harus mendeploy website tersebut agar bisa diakses oleh publik. Oke, gimana caranya? Langsung saja. Pertama-tama, kalian perlu menginstal yang namanya itu Git. Oke, di sini ya. Kalian bisa install tutorialnya, bisa mengikuti apa arahan yang ada di website ini. Kemudian yang kedua itu kalian perlu eh, bikin akun GitHub guys. Oke, ini karena saya udah bikin akun GitHub, kita langsung saja ke bagian your repository. Kemudian pada bagian sini kalian klik button new. Ya bang, tinggal ngedeploy ini bang. Kemudian di sini masukkan saja nama repositorinya atau nama folder projectnya, simpelnya. Di sini saya bakalan namain guys sesuai Acme Rocket. Jangan deh. Practice Tailwind atau Learn. Oh, practice aja deh. Practice Tailwind. Oke. Kemudian klik Create Repository. Oke. Setelah sudah, kalian silakan copy URL ini yang ada di atas. Klik Ctrl C. Kemudian kalian baru open VS Code-nya. Oke. Oh ya, pertama-tama saya mau rubah nama websitenya biar bukan dokumen tapi sesuatu yang lebih bagus. Mungkin di sini ini rocket landing page. Oke. Selanjutnya kalian buka lagi passwordnya, lalu kalian buka terminal, kontrol ini, kontrol backboard. Kemudian di terminal baru kalian ketik git init terus titik, lalu enter. Oke. Setelah sudah kalian konekin repository yang tadi yang linknya udah kita copy ke eh, git lokal kita. Caranya dengan git remote add add origin, tekan linknya Ctrl V, terus di belakangnya kasih titik git, jangan di spasi ya, biar nyatu sama orang. Lalu klik enter. Oke, setelah udah kita ketik git add titik, kemudian commit dengan cara git commit m. Nah, di dalam m ini pesan yang mau kalian bawa saat commit. Misalnya di sini saya bakalan kirim pesannya itu initial commit, artinya inisiasi commit pertama kita ya guys. Kalau klik enter, setelah udah kalian tinggal push ke repository ini. Caranya ini guys. Oh, mungkin kita perlu bikin branch dulu, sorry. Kita bikin branch git branch m main. Oke, git coba git status. Oke, coba kita push git push u origin main. Oke, kita cek di sini refresh. Nah, sudah tercommit guys. Sudah masuk ke GitHub kita, codingan kita. Selanjutnya kita coba deploy ke website render.com. Lalu silakan kalian login di sini, type in. Silakan kalian sign pakai akun GitHub aja. Nah, setelah sudah sign in, kalian klik new di sini, terus pilih yang static site. Lalu kita cari repository kita guys. Baik, ini repositorynya baru satu. Something is wrong. Ini nggak ke detect guys. Coba gue cari ya, apa saja linknya.
nih kita connect. Nah, kita namai websitenya Acme Rocket Alwi, kayak gitu aja. Terus sebenarnya branch main, terus publish directory langsung ke build. Selanjutnya kita langsung deploy static site. What? Oh my god, cancel. Bentar, guys. Oke guys, ternyata pakaiannya itu harus pakai kartu kredit dulu ya. Jadi kita ganti pakai GitHub Page aja. Caranya kalian buka repository-nya di GitHub, repository yang barusan kalian post ini. Kemudian klik bagian settings, lalu di bagian code and automation ada yang namanya page. Kalian klik aja. Kemudian pilih branch-nya branch main. Kemudian untuk root-nya root ya benar. Terus save. Custom domain namanya mungkin Alwi practice Tailwind. Alwi Acme Rocket aja deh. Acme. Oke. Oke. Set. Start free for 30 days. Terus klik yang get started with personal account. Oke. Bentar ya guys. Oke, sepertinya nggak usah verify ya itu guys. Yang start free trial. Ini udah langsung bisa ya. Kita balik lagi ke GitHub kita. Oke, kita cek. Oke, bagian setting, kita cek lagi. Bagian pages. Oke, nah halaman kita sudah bisa diakses secara itu public. Nah ini belum bisa karena enggak. Oh iya, ini HTML ya. Berarti kita perbaiki dulu di bagian code-nya. Nah, caranya kita masukin dia ke dalam build nih. Berarti kita perbaiki di sini slash build. Kok nggak ada ya? Buka di tab. Oke, mari kita coba ganti dulu. Bisa. Jadi harus pindah di root. Kita pindahkan dulu HTML-nya ke bagian root. Ini, Ctrl Ctrl S. Terus sebentar kita Ctrl X, cut, paste di sini. Lalu kita perbaiki impornya. Slash build CSS. Oke. Sama ini juga kasih slash build CSS. Oke, sepertinya sudah aman. Nah, kita push ulang. Git add titik git commit and move index.jml to root folder. Git push git push origin main. Nah, oke. Balik lagi ke sini. Oke, bagian code.
Kita cek apakah sudah naik. Oke, sudah naik. Dan lagi di build ya. Kita tunggu dia selesai build, baru websitenya bisa diakses ya. Oke, kita coba refresh. Refresh. Nah, coba kita visit. Nah, sudah bisa diakses guys. Mantap. Oh, image-nya sekarang ya. Coba kita cari image. MG. Yes, build. Oke, kita paste. Yang lain. Sini juga. Sini juga. Oke, kita push lagi. Git add titik. Git commit and fix image add. Git push origin main. Oke, kita refresh. Kita tunggu sampai websitenya terdeploy. Ini belum terdeploy. Nah, masih lama kayaknya. Belum. Nah, coba kita visit lagi. Nah, gambarnya sudah kembali lagi ya. Itu saja sekali dari saya. Selamat jika kalian sudah mengikuti tutorial ini sampai akhir, artinya kalian sudah bisa Tailwind dan sudah bisa bikin project dengan Tailwind. Selanjutnya kalian bisa lanjut eksplorasi Tailwind dengan baca-baca dokumentasinya dan bikin-bikin project yang lain agar mengasah keterampilan kalian lebih jauh lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.